Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalina dari kelas B angkatan 2016, mahasiswa mata kuliah rekayasa nilai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian value engineering dari Southwest Regional Water Supply Project. Mari kita mulai dari ringkasan eksekutif. Dokumen ini mengandung hasil kajian value engineering dari proyek Southwest Regional Water Supply yang diajukan kepada Interstate Stream Commission sebagai bagian dari proses perencanaan di bawah Arizona Water Settlement Act pada tahun 2004. Dokumen ini disusun dalam format drill down, yaitu semua disajikan dari format ringkasan di awal, kemudian semakin detail saat pembaca menggali informasi lebih jauh pada dokumen. Tujuan dari dilakukan kajian value engineering ini adalah mengulas kembali ketersediaan air AWSA termasuk model pengelak dan mengulas kembali rencana penilaian kelayakan BHI dan Board of Review termasuk konfigurasi komponen, rekomendasi studi kasus, serta investigasi. Hal yang tidak tercantum dalam studi kasus value engineering ini adalah pemeriksaan kontrol kualitas rencana penilaian kelayakan, ulasan dari dokumen legal proyek, atau ulasan rencana biaya dari rencana penilaian kelayakan. Berikut deskripsi proyek. Kota Deming, Hidalgo County, dan Komisi Irigasi Basin telah mengajukan proposal untuk pengalihan dan menyimpan air sungai yang tersedia di bawah pemukiman air Arizona 2004, bertindak sebagai Silver City. Proposal GBIC terdiri dari penyimpanan dan pengalihan irigasi komponen. Komisi menyetujui penambangan rekomendasi staf secara efisien. Komunitas mengoptimalkan pertemuan proposal pada bulan Desember 2013. Komponen penyimpanan dari proposal ini telah digabungkan dengan dua proposal lainnya dari Hidalgo County dan Kota Deming untuk membuatnya pengalihan terintegrasi. Dan proposal penyimpanan disebut Southwest Regional Water Supply. Berikut terpampang pada layar lokasi proyek. Tim value engineering terdiri dari 8 ahli teknis senior dan 1 ahli fasilitator value engineering. 8 ahli teknis senior dan 1 ahli fasilitator value engineering. Terdiri dari konstruksi dan pembiayaan, struktur hidrolik dan pengangkutan, kelayakan lingkungan, geomorfologi dan transport sedimen, bendungan, tampungan dan geoteknik, elektrikal, terowongan, hidrologi, pemodelan, penggunaan air, value engineering, dan life cycle costing. Studi value engineering dibagi ke dalam beberapa bidang, yaitu pengelak, saluran pengelak, sedimentasi, pengangkutan, tampungan atau reservoir, ulasan model distribusi, dan pengelak. Berikut detail item biaya konstruksi dan non-konstruksi dari proyek yang ada di sebelah kanan, dan yang ada di sebelah kiri adalah biaya konstruksi dan non-konstruksi proyek. Ini rancangan dasarnya sebelum ada kajian value engineering. Proposal value engineering adalah gagasan yang berpotensi menghemat biaya siklus hidup, sedangkan rekomendasi tambahan adalah gagasan yang akan meningkatkan proyek. Kemudian masuk ke evaluasi teknis. Evaluasi teknis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fase 1 dan fase 2. Fase 1 yaitu mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalihan dan lokasi penyimpanan di jurang lembah gila dan merancang struktur pengalihan, pengangkutan, dan saluran pipa ke das members pada tingkat penilaian 10%. Konsultan memberikan 2 alternatif untuk pengalihan dan penyimpanan pada laporan awal teknik dalam preliminary engineering report. Tingkat penyelidikan, pengumpulan data, dan analisis yang tepat untuk tingkat 10%. Meskipun ada beberapa masalah utama, seperti hasil air AWSA, lokasi geologis, penyimpanan, dan sedimentasi yang tidak ditangani secara memadai dan berpotensi menciptakan tantangan teknis yang signifikan. Pada fase 2, mulai menggunakan penyelidikan lapangan tambahan, termasuk survei batimetrik geomorfologi, dan sampling geofisika atau geoteknik, serta analisa dan pemodelan komputer.
Konsultan memberikan 3 alternatif baru untuk pengalihan dan penyimpanan dalam Preliminary Engineering Report, yang semua memenuhi tujuan proyek, yang tercantum pada draft pertanggal 12 September 2014. Tim rekayasa nilai memilih alternatif BHI yang kedua sebagai kasus dasar pengukuran yang digunakan dalam proposal value engineering. Di bawah ini adalah ringkasan konfigurasi alternatif peta dan perkiraan biaya yang sesuai. Untuk detailnya bisa dilihat pada dokumen ringkasan dan dokumen asli value engineering. Kemudian, studi value engineering ini menghasilkan 13 proposal utama, yaitu antara lain proposal usulan pertama, yaitu mengumpulkan, menggunakan, dan menghitung untuk aliran permukaan anak sungai Gila yang mengalir ke sistem penyimpanan air waduk. Usulan kedua yaitu menggunakan pipa baja untuk membawa air yang dialihkan dari saringan intake. Struktur pengalihan BHI dikuburkan dan ditinggikan sepanjang Sungai Gila untuk mengalirkan ke spar reservoir. Usulan ketiga yaitu meliputi langkah-langkah konservasi air sebagai komponen proyek, konsep-konsep dan risiko tercantum, dan perkiraan penghematan juga tercantum, dan keputusan diterima. Kemudian, usulan keempat yaitu menggabungkan waduk Bob dan Sycamore menjadi satu waduk yang lebih besar di Greenwood Canyon. Konsep dan risiko tercantum, perkiraan penghematan juga tercantum, keputusan usulan diterima. Kemudian, usulan kelima, menghilangkan Wind Reservoir dan menambahkan waduk kedua di Spar Canyon. Konsep dan risiko tercantum dan perkiraan penghematan juga tercantum. Keputusan diterima. Kemudian usulan keenam, mengoptimalkan jumlah dan aliran yang dibutuhkan stasiun pompa untuk persyaratan pembawa arus damming SWR-WS. Konsep dan risiko tercantum, perkiraan penghematan juga tercantum, keputusan diterima. Usulan ke-7 yaitu menggunakan saringan intake pasif untuk mengganti galeri infiltrasi dikombinasi dengan saringan koanda di titik pengalihan struktur intake BHI Sungai Gila. Kemudian untuk usulan ke-8 membangun saluran untuk memungkinkan sedimen anak sungai untuk melewati waduk. Konsep dan risiko tercantum, keputusan ditolak. Kemudian untuk usulan ke-9 memodifikasi fitur debit bendungan untuk memungkinkan pengendalian suhu pelepasan yang lebih baik. Konsep dan risiko tercantum dan perkiraan penghematan 0. Sedangkan keputusan diterima. Menggunakan infrastruktur listrik yang ada untuk feed pompa daya rendah dan konsep dan risiko tercantum untuk keputusan diterima dengan modifikasi tertentu. Kemudian usulan ke-11 menggunakan 12,47 kV atau 13,8 kV daripada 4,16 kV untuk motor pompa besar. Konsep dan risiko tercantum untuk perkiraan penghematan tercantum, keputusan diterima. Hubungan ke sumber, untuk usulan ke-12, yaitu hubungan ke sumber 115 kV PNM daripada sumber tegangan 69 kV. Konsep dan risiko tercantum, dan keputusan masih didiskusikan. Usulan ke-13 yaitu menghilangkan atau memindahkan cekungan sedimentasi konsep asli dari hulu reservoir off channel ke daerah penggenangan reservoir. Konsep dan risiko tercantum dan perkiraan penghematan tercantum. Keputusan diterima. Sebenarnya hasil kajian dari value engineering ini menghasilkan 13 proposal utama dan 17 suplemen tambahan, proposal tambahan, usulan tambahan. Namun untuk yang tambahan mungkin bisa dilihat langsung pada dokumen asli value engineering. Kesimpulan, seperti yang saya katakan tadi, studi value engineering menghasilkan 13 proposal dan 17 rekomendasi tambahan. Menggunakan metode analisis studi value engineering yang digunakan dalam proyek ini yaitu fase informasi, tahap analisis fungsi, fase kreatif atau diagram Pareto, tahap analisis, tahap pengembangan, presentasi, dan laporan. Hasil kajian tim studi value engineering adalah 19 proposal rekayasa nilai diterima, 3 ditolak, dan 8 ditunda.
Berikut tercantum proposal yang diterima, usulan pertama hingga ke-6, ke-7 sampai 12, 13 sampai 19, dan berikut ini merupakan proposal yang ditolak, 3 proposal yang ditolak. Dan berikut ini adalah 8 proposal yang ditunda. Dan total penghematan apabila berdasarkan studi value engineering ini adalah $106.514.430. Sekian presentasi mengenai review studi kasus dari kasus ke-6. Saya, Nur Amalina, dari kelas B Rekayasa Nilai. Terima kasih.